Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakir dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, dengan NIM 2010116310012. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia. Pembahasannya seperti ini, yaitu ada morfologi dan ruang lingkupnya. Yang pertama itu ada morfologi. Kita harus tahu dulu nih, apa itu morfologi. Jadi, morfologi adalah bagian ilmu bahasa yang mempelajari tentang selak-beluk kata serta perubahan bentuk kata terhadap arti dan golongan kata. Bentuk kata yang dimaksud yaitu kata dasar, kata imbuhan, kata menjemuk, dan kata ulang. Selanjutnya, yaitu definisi morfologi menurut Abdul Khair. Jadi beliau mengatakan morfologi adalah ilmu yang mengenai bentuk-bentuk kata dan pembentukannya. Jadi masih sama saja nih, sama dengan pengertiannya sebelumnya saya jelaskan, masih tentang sentak, tentang bentuk-bentuk kata atau pembentukannya. Selanjutnya tentang ruang lingkup dan morfologi. Jadi pada dasarnya di dalam morfologi ada 3 ruang lingkup yang harus dipahami di dalam ilmu linguistik, yaitu ada morfem. Morfem merupakan suatu gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Jadi morfem ini tidak juga bisa dibagi di dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi. Jadi bisa disimpulkan nih bahwa morfem merupakan satuan bahasa atau gramatikal terkecil yang bermakna, yang dapat berupa imbuhan ataupun kata yang tidak bisa dibagi lebih kecil lagi. Lalu ada morf. Morf ini adalah bagian dari morfem yang belum ditentukan distribusinya. Lalu ada almorf yaitu anggota dari morfem juga yang telah ditentukan posisinya, seperti misalnya ber pada kata bernyanyi atau be pada kata belajar. Jadi perbedaan antara morf dan almorf ini adalah morf ini belum ditentukan ruang morfologinya, sedangkan almorf sudah ditentukan tuh ruang morfologinya, posisinya. Lalu ada identifikasi morfem. Ada bentuk yang sama atau lebih memiliki makna yang sama merupakan sebuah morfem, dan kata seperti kata bulan adalah sebuah morfem yang sama. Seperti sudah 3 bulan dia belum bayar uang kos, dan bulan November aku pulang kampung. Jadi kata bulan adalah sebuah morfem yang sama. Lalu dua buah bentuk kata sama atau lebih bila memiliki makna yang berbeda merupakan dua morfem yang berbeda. Misalnya ada kata bunga pada kedua kalimat berikut adalah morfem yang berbeda. Misal seperti Bank Indonesia memberi bunga 5% per tahun. Dia datang membawa seikat bunga. Lalu ada dua bentuk yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama merupakan dua morfem yang berbeda. Misalnya pada kata ayah dan bapak pada kalimat berikut nih. Ayah pergi ke pasar, bapak bertani di sawah. Selanjutnya ada bentuk-bentuk yang mirip tetapi maknanya sama, adalah morfem yang sama. Asal perbedaan bentuk itu dapat dijelaskan secara fonologis. Misalnya pada bentuk seperti me, men, menye, menge, menge pada kata-kata berikut adalah morfem yang sama. Seperti melihat, membina, mendengar, menyusul, mengambil, dan mengejar. Bentuk yang hanya muncul dengan pasangan satu-satunya adalah juga sebuah morfem. Misalnya pada bentuk segar bugar, hitam legam, kuning langsat, dan tua renta. Lalu bentuk yang muncul berulang-ulang pada satuan yang lebih besar apabila memiliki makna yang sama merupakan sebuah morfem yang sama. Misalnya bentuk tulis pada kata-kata berikut: membaca, pembaca, pembacaan, bacaan, terbaca, keterbacaan. Lalu bentuk yang muncul berulang-ulang pada satuan yang lebih besar, klausa atau kalimatnya, apabila maknanya berbeda secara polisemi. Jadi dimaksud dengan polisemi ini yaitu suatu kata, suku kata yang memiliki banyak makna. Contohnya kata kepala pada kalimat ini. Ibu menjadi kepala sekolah, nomor teleponnya tertera pada kepala sekolah itu. Selanjutnya kita membahas tentang wujud morfem. Jadi wujud morfem ini terbagi menjadi dua, ada wujud segmental dan
wujud suprasegmental. Yang dimaksud dengan wujud segmental ini adalah morfem yang berupa bunyi-bunyi yang dapat disegmentasikan, sedangkan wujud suprasegmental berupa morfem yang bunyi-bunyinya tidak dapat disegmentasikan. Selanjutnya, morfem segmental ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada morfem berupa afiks dan morfem berupa bentuk dasar. Morfem berupa afiks yaitu adalah morfem yang kehadirannya di dalam suatu kata bertindak sebagai imbuhan yang pada umumnya kehadirannya dalam suatu kata bersifat mana suka. Lalu ada morfem berupa bentuk dasar yang bisa disebut dengan leksem, adalah sebuah morfem yang harus selalu ada di dalam suatu kata atau bersifat pokok atau inti lah. Lalu selanjutnya ada wujud suprasegmental, ada morfem berwujud tekanan, morfem berwujud nada, morfem berwujud intonasi, morfem berwujud persendian, morfem berwujud indurasi. Ini bisa kita contohkan saja nih, ada orang yang memanggil ibu dengan suara yang datar. Ibu itu seperti biasa saja, tidak ada menunjukkan sifat dari anaknya. Lalu ada orang yang memanggil ibu dengan menggunakan wujud morfem bertekanan, seperti ibu dengan kata kasar. Itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kasar. Jadi kita bisa menentukan seseorang dengan perwujudan tekanannya di dalam melakukan perwujudan nada di sebuah morfem. Lalu ada pembentukan morfologi. Yang pertama ada afiksasi. Jadi afiksasi ini proses pembentukan kata melalui afiks pada suatu morfem. Contohnya seperti menggigit. Lalu ada reduplikasi, yaitu kata ulang atau pereduplikasian, suatu proses pembentukan kata yang terjadi pengulangan bentuk dasarnya. Seperti kata dasarnya kan kupu-kupu, lalu kita ulang menjadi kupu-kupu. Lalu ada komposisi. Komposisi atau pemejemukan adalah proses morfologi yang pembentukannya kata melalui penggabungan dua morfem dasar. Seperti ini kan morfem dasarnya darah, dan ada juga morfem dasarnya daging, lalu digabungkan menjadi darah daging. Lalu ada konvensi, sering juga disebut dengan derivasi zero, transmutasi, dan transposisi. Lalu ada pemendekan. Pemendekan ini proses pemotongan bagian-bagian laksem atau gabungan laksem tersebut, sehingga menjadi sebuah bentuk singkat tetapi maknanya tetap sama, seperti lab. Kan kata dasarnya laboratorium, lalu disingkat menjadi lab. Maknanya tetap sama, menjadi laboratorium juga walaupun telah disingkat menjadi lab. Lalu ada produktivitas proses morfomis. Ini dijelaskan dalam proses pembentukan kata itu terutama di afiksasi, reduplikasi, komposisi digunakan berulang-ulang secara relatif terbatas, artinya tidak ada kemungkinan menambah bentuk baru dengan proses tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang morfonemik. Adalah proses perubahan fonem yang dapat berupa penambahan, perubahan, pergeseran, atau hilangnya fonem yang terjadi karena penggabungan antara fonem yang satu dengan morfem yang lain. Pertama itu ada perubahan fonem, misalnya fonem N pada morfem men dan pen berubah menjadi fonem M kalau kata dasarnya yang mengikuti berawalan dengan fonem P dan B. Seperti kan morfemnya men nih. Morfemnya men dan kata dasarnya pakai, lalu berubah bentuk menjadi huruf fonem P ini berubah menjadi huruf M menjadi memakai. Lalu ada morfem men dan kata dasarnya besar, diubah fonem B diubah menjadi M juga menjadi membesar. Lalu ada penambahan fonem. Penambahan fonem antara lain terjadi pada bentuk dasar kata yang bersuku satu. Hal ini terjadi sebagai akibat pertemuan morfem. Misalnya men, morfemnya men dengan bentuk dasar yang terdiri dari suatu kata. Morfemnya kan mem, terus bentuk dasarnya bom menjadi mengebom. Lalu ada peluluhan fonem. Prefiks me pada kata dasar sikat
maka fonem S pada kata sikat itu diluluhkan atau disenyawakan dengan fonem nasalnya nya yang ada pada prefiks me. Kan ini prefiks me dan ini kata dasarnya sikat. Lalu karena fonemnya S di sini ada S, fonem S-nya kita luluhkan menjadi nya dan kata tersebut menjadi menyikat. Lalu ada pergeseran fonem pada sufiks i. Pada dasar lompat terjadi pergeseran di mana fonem T yang semula berada pada suku kata pat menjadi berada pada suku kata ti. Maksudnya pati nih. Kan asalnya kata dasarnya lompat. Lalu kita tambahi sufiks i pada lompat menjadi ti. Jadi pada suku katanya menjadi melompati. Lalu ada pelesapan fonem pada prefiks ber dilesapkan juga di dalam proses kata dari roda, maka fonem R pada kata dasar roda itu dilesapkan. Ini morfemnya ber, kata dasarnya roda, dan R ini dilesapkan menjadi beroda. Terima kasih. Sekian penjelasan untuk materi dari saya tentang morfologi bahasa Indonesia dan penyelesaian tugas saya di ujian tengah semester. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.